Sudah oke, lanjut. Go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Selamat sore menjelang malam ya. Sebentar lagi insya Allah kita akan berbuka. Sebelum berbuka kita berikan dulu santapan rohani untuk jiwa kita, bukan hanya untuk tubuh kita tapi juga untuk jiwa kita. Jadi kebetulan hari ini kita kembali bertemu dalam Mutiara Ramadan. Awalnya kita di Instagram, mungkin karena ada 1 dan 2 hal kesalahan teknis, kita kembali live di Zoom saja. Nanti insya Allah akan diupload di Instagram kita. Ini juga direkam dan akan kita tampilkan nanti di Unida. Sebelum kita masuk dalam agenda kita, alhamdulillah sudah bersama kita pembicara kita Bapak Dr. Effendi MAG ya. Sedikit untuk memberitahukan siapakah beliau ini. Beliau lahir di Panyalayan 19 Februari 74 ya. Pendidikan terakhir beliau S3 di UIN Jakarta dan beliau adalah the best candidate dari 32 lulusan doktor dengan IPK 3,8. Luar biasa ya Pak. Kemudian beliau juga dosen tetap di UIN, juga dosen kita juga di Dharma Andalas sampai saat sekarang ini. Sudah bersama kita. Mas. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo, Bapak Irsyad, Pak Irsyad, di Pak. Irsyad di unmute dulu. Pak Irsyad. Sorry. Tadi sudah di apa? Tapi Pak Edward mungkin tadi yang apa ya? Sampai mana kita tadi? Sudah sampai kita ke biodata Pak Dokter kita. Saya juga tidak mendengar jelas ya, karena tidak kelihatan di sini tadi ketika Pak Id mempause, saya juga tidak melihat. Saya pikir yang lain di pause, ternyata juga saya ikut di mute rupanya. Masya Allah. Oke, jadi Bapak Dr. Effendi ini beliau adalah kebetulan satu bendera dengan saya, Batu Sangkar, Tanah Datar ya. Pendidikan terakhir beliau S3 UIN, S3 di UIN Jakarta dengan lulusan terbaik dari 32 lulusan yang ada dengan IPK 3,8, luar biasa. Dan beliau juga dosen tetap di UIN Imam Bonjol Padang ya, di Usuluddin lebih tepatnya. Beliau juga dosen di Universitas Dharma Andalas sejak tahun 2002. Artinya sebelum sebelum Dharma Andalas bernama Dharma Andalas ya, masih STIE. Dan juga beliau dosen di STIPIK Padang. Tadi juga saya sampaikan beliau ini satu gelar dengan saya Labai Barbanso dari Sikaladi. Gelar saya dapatkan dari Datuk Barbanso, sedangkan beliau dari Panyalayan dengan gelar Labai Bagindo Bahasa. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Pak Dr. Labai ya. Semoga kita bisa di sini saling berbagi dengan sivitas akademika dan pecinta Mutiara Ramadan. Pak. Ya. Alhamdulillah Pak. Itulah kira apa Pak seketik ya, introduction-nya Pak sebelum kita mulai. Jadi nanti Pak, kita insya Allah akan mulai acaranya dengan 2 sesi Pak. Yang pertama sesi mungkin ceramah dulu atau presentasi dari Bapak tentang materi kita hari ini, yaitu puasa Ramadan dan pembentukan karakter ya. Kemudian setelah itu sesi tanya jawab sekitar lebih kurang 10 menit. Jadi mungkin 20 menit awal Bapak berikan presentasi Bapak, kemudian 10 menit kita berikan kesempatan untuk mahasiswa kita, dosen, dan juga masyarakat kita untuk bertanya perihal materi yang disampaikan Pak. Itu mungkin Pak yang bisa Pak, dan selamat datang di
Mutiara Ramadan tentunya Pak. Dan ini mohon maaf sekali atas kesalahan teknis yang terjadi sebelumnya. Oke, Baik, kita langsung saja. Baik semuanya kepada rekan-rekan dosen dan kemudian adik-adik mahasiswa, kita tunggu. Yang sudah kita tunggu alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kita langsung mintakan kepada beliau untuk memberikan pencerahan Ramadan ini 15 sampai 20 menit ke depan. Dengan segala hormat kita minta sedianya kepada Bapak Dr. Effendi MAG, Pak Labai Bagindo Basa. Kepada Pak Labai kita persilakan. terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada sore ini kita bisa berjumpa secara virtual dalam kegiatan Mutiara Dakwah, Mutiara Ramadan. Walaupun ada kendala tadi ya mungkin kita berkaitan dan berhubungan dengan teknologi, jadi ada kendala teknis. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Rektor, kemudian Bapak Ibu Dekan di lingkungan UNIDA, Bapak Ibu dosen, karyawan, karyawati, mahasiswa semua, dan aktivitas akademika. Pada sore ini, topik Mutiara Dakwah kita adalah berkaitan dengan puasa dan pembentukan karakter. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di sini pengunjungnya sudah mulai ramai, sudah 76 orang. Mudah-mudahan sampai ratusan sore ini ya. Insya Allah, Ya. Pak Datuk. Jadi kita bicara tentang puasa dan pembentukan karakter. Nah, ini adalah hal penting ya. Karakter atau bahasa yang sering kita gunakan itu adalah akhlak atau etika atau juga moral. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita masuk kepada tinjauan-tinjauan tentang bagaimana pembentukan karakter melalui ibadah puasa, pertama kita ingin kembali dulu kepada dalil utama puasa itu dan rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Baqarah 183 kita menemukan bunyi ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat itu dinyatakan bahwa kita disuruh untuk berpuasa dan dikaitkan dengan keimanan kita. Dan kewajiban puasa itu adalah juga kewajiban yang sudah ada, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Karena arti ayat itu adalah wahai orang beriman telah diwajibkan kepada kamu berpuasa, bagaimana kewajiban itu telah diwajibkan kepada orang sebelummu supaya kamu menjadi orang bertakwa. Artinya berpuasa, kewajiban puasa itu tidak hanya bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat-umat Nabi yang terdahulu juga berpuasa. Itu artinya berpuasa itu adalah ibadah sepanjang masa yang mengisyaratkan bahwa peradaban manusia dengan puasa itu adalah peradaban yang tidak terpisahkan. Oleh itu dapat kita pahami berpuasa itu adalah kebutuhan hayat manusia. Dan pada penghujung ayat dikatakan mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Kata-kata mudahan la'allakum itu mengisyaratkan bahwa puasa itu adalah sebuah proses pada prinsipnya. Sehingga dari proses yang dijalani ada sebuah harapan. Harapannya adalah terbentuknya kepribadian atau diri seseorang yang menjalankan puasa itu dalam bingkai ketakwaan. Nah, ketakwaan itulah yang kemudian bisa kita maknai secara luas. Satu sisi yang akan kita lihat pada kesempatan ini adalah sisinya, yaitu bagaimana hubungan puasa dengan pembentukan akhlak atau karakter kita. Islam itu adalah agama akhlak, itu prinsip yang harus kita pahami. Dan karena sebagai sebuah agama akhlak, maka kita dapat menemukan apapun ibadah yang kita lakukan dalam agama kita, itu semuanya mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian dan akhlak. Makanya kalau orang beribadah,
ibadahnya tidak mampu melahirkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, itu kita mempertanyakan sejauh mana akhlaknya ibadahnya itu betul-betul dijalankan dengan baik dan sempurna. Jadi artinya tetap saja buah dari perjalanan sebuah ibadah itu adalah itu tadi akhlak, ya akhlak, akhlak itu yang terpenting itu. Nah, ketika kita berpuasa yang menjadi topik kita hari ini, puasa ini syarat dengan makna dan kaya dengan hikmah. Artinya ketika kita berpuasa, banyak sisi sebetulnya yang ingin disentuh oleh puasa yang kita jalani 1 bulan itu. Pertama, tentu kita berpuasa adalah satu wujud daripada penampakan kehambaan kita kepada Allah. Kita sedang menampakkan, kita sedang mematuhi perintah Allah. Oleh sebab itu, dalam sisi ini, berpuasa adalah untuk penguatan spiritual. Penguatan spiritual kita, maka berpuasa memperkuat spiritual kita. Kita berpuasa berarti kita semakin bertakarub kepada Allah. Dalam konteks ini, kita dapat pahami kita sedang memperkuat hubungan hablum minallah kita dengan Khalik kita. Tapi ibadah puasa sebetulnya tidak hanya ditinjau dari segi itu. Puasa juga menyentuh sisi-sisi lain dari kehidupan kemanusiaan kita. Ya, maka oleh sebab itu kita dapat melihat di samping penguatan spiritual, sesungguhnya ibadah puasa itu bersentuh langsung dengan pembentukan karakter ataupun pembentukan kepribadian kita. Ya, pembentukan karakter dan pembentukan kepribadian kita. Nah, kita sudah sampaikan di awal, akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya ya untuk membentuk akhlak itu. Dan dalam konteks puasa, seperti yang kita sampaikan tadi, di samping memperkuat spiritual dan hablum minallah kita, puasa itu juga ingin memperkuat emosional kita, mencerdaskan emosional kita. Dan itu akan melahirkan kepribadian yang baik. Maka dalam kesempatan ini, kita ingin menyampaikan bahwa dengan 1 bulan puasa, sebetulnya 1 bulan itu kita sedang menjalani proses pembiasaan. Karena akhlak tabiat itu adalah pembiasaan. Kalau kita terbiasa baik dan hidup dalam lingkungan baik, maka karakter yang terbentuk itu adalah karakter yang baik. Ya, karakter yang baik. Kemudian termasuk juga ketika kita membiasakan yang buruk dan hidup dalam yang buruk juga akan mempengaruhi karakter kita. Walaupun pada sisi itu ya, jika faktor internalnya lebih kuat, ya kita bisa menjalani dan tidak terjebak pada keburukan itu. Tapi itu berpengaruh, pembiasaan itu berpengaruh. Maka ketika kita berpuasa 1 bulan dalam waktu yang panjang ini, kita akan menemukan secara tidak langsung kita sedang dididik oleh Allah. Ya, kita sedang dimasukkan ke dalam, kalau kita membayangkan ya dalam dunia kerja itu kan ada pelatihan-pelatihan. Kita mengikuti diklat, diberi bekal, dilatih, dibiasakan sehingga terbentuklah sebuah karakter diri kita yang baik. Ya. Pada kesempatan ini kita melihat puasa yang kita jalan itu akan membentuk beberapa hal dari sisi hidup kita. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ketika kita berpuasa dengan baik, akhlak yang akan timbul dari diri kita itu adalah yang disebut dengan akhlak ihsan. Ihsan secara sederhana artinya baik, tapi ihsan dalam konsep yang lebih mendalam merupakan salah satu pilar dari ajaran agama kita. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah kamu mampu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kamu tidak akan bisa melihatnya, tapi yakinlah dia melihatmu. Artinya ihsan itu kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sehingga dengan itu sifat Allah Sami'un Basir itu
bisa kita rasakan. Apapun pekerjaan kita, apapun perbuatan kita, maka ketika itu kita merasa selalu diawasi, selalu diperhatikan. Dan kesadaran itu akan hadir dalam jiwa kita. Contohnya begini ya, ketika kita berpuasa, kita sendirian, kita lapar, kita haus, ya, kita lapar dan kita haus, kemudian ada sesuatu di situ dan tidak ada orang lain, kita bebas menggunakannya, bebas memakannya, meminumnya. Tapi ketika kita berpuasa, kita dibangun kesadarannya, Allah Maha melihat perbuatan kita. Allah menyaksikan perbuatan kita. Sehingga kita tidak mau melakukan kecurangan itu. Kita tidak mau melakukan penipuan-penipuan individual kita. Kita bisa saja melakukan apapun sebetulnya dan tidak ada orang lain di situ. Tapi puasa yang 1 bulan itu menanamkan nilai kepada kita, kalaupun kita sendirian, kita bisa melakukan apa saja. Dan tidak ada orang lain. Tapi karena sudah tertanam dalam diri kita ihsan, kembali kita kepada satu kesadaran, Allah menyaksikan apa yang kita perbuat. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Sehingga kita terhindar dari berbagai hal yang tidak baik dalam hidup ini. Kalau kita bawakan kepada dunia akademik kita sebagai seorang dosen, kita sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai pegawai, ya, orang yang diberi amanah dengan kerja kita. Ketika kita sudah sampai ke tingkat ihsan ini, maka ya kita akan melakukan sesuatu itu dengan kesadaran. Tidak ada orang yang memantau kita. Kita akan melakukan dengan sadar, kita akan melakukannya dengan penuh amanah. Umpamanya kita sebagai seorang mahasiswa, kalau orang sudah sampai ke tingkat ihsan, kalau contoh saja ketika dia ujian, dia tidak akan melakukan menyontek, tidak apapun. Kenapa? Karena dia sadar perbuatannya itu disaksikan oleh Allah. Dan dia tidak mau melakukan kecurangan. Ketika seseorang di kantor, ya, seorang di kantor bekerja sendirian, dia bisa saja berleha-leha, tidak mengundur-undur pekerjaannya. Tapi ketika puasa sudah mendidiknya, dia tidak mau melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Dia tahu, kalau saya lalai, saya meninggalkan pekerjaan saya, Allah Maha melihat. Karena 1 bulan kita dididik untuk merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Nah, ini kata kunci bagi kita untuk sukses menjalani kehidupan kita ini. Kita hari ini tidak krisis orang hebat, orang pintar. Ya. Tapi yang krisis pada jiwa kita adalah, fakultas jiwa kita adalah gersangnya dan tipisnya rasa kehadiran Allah dalam hidup. Sehingga kita terjebak pada perbuatan yang tidak dibenarkan. Ini, karena waktu membatasi, ya ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu ingin membentuk karakter kita, yaitu disiplin dengan waktu. Puasa itu mengajarkan kita ada waktu sahurnya, ada waktu berbukanya. Tidak boleh kita melakukan sesuka hati. Dalam dunia kerja, dalam dunia apapun, kedisiplinan itu sangat menentukan tingkat keberhasilan kita. Tidak ada di dunia ini keberhasilan itu yang diraih dengan cara ugal-ugalan atau asal-asalan. Semuanya ya tergantung kepada kedisiplinan. Belajarlah dari orang-orang yang dari luar negeri ya, contoh saja sebagian. Ya pasti kita lihat bagaimana dengan disiplin dengan waktu. Dan orang-orang yang disiplin dengan waktu ya insya Allah berhasil. Karena waktu itu adalah laksana pedang. Kalau nggak pandai-pandai memainkan, dia menebas diri kita sendiri. Dan waktu itu adalah modal bagi kita. Nah, kedisiplinan itu yang ditanamkan, karakter disiplin itu yang ditanamkan oleh agama kita. Dengan ibadah puasa itu. Jadi, sangat penting ya pengaturan ritme waktu, pengaturan waktunya. Yang ketiga, puasa itu juga melatih kita untuk belajar hidup qanaah. Qanaah itu ya bahasa agamanya adalah bagaimana kita ya, hidup memenuhi kebutuhan hidup sesuai kemampuan kita. Ya, menikmati rezeki apa yang diberikan begitu. Jadi tidak berlebihan. Jadi ketika kita berpuasa, jangan jadikan itu adalah waktu bagi kita untuk melampiaskan selera kita, melampiaskan hawa nafsu kita yang tertahan seharian. Atau ketika bulan Syawal adalah momen bagi kita untuk melepaskan hawa nafsu kita yang tertahan selama 1 bulan. Tidak begitu. Kita sedang dilatih di proses. Bagaimana kita hidup sederhana. Atau bahasa kalangan sufi atau tasawuf itu disebut zuhud. Dan tidak perlu kita berlebihan dalam hidup. Ya.
Biasa saja. Kita qanaah, memadakan, bahasa orang memadakan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Dalam hidup ini perlu itu. Kita perlu qanaah, menikmati apa yang kita miliki, kita nikmati itu, supaya kita tidak terjebak pada penyakit halu'a dalam Al-Quran itu. Halu'a itu adalah sebuah penyakit gelisah. Gelisah tidak tenang jiwa kita karena banyak sekali hal-hal yang kita obsesi yang harus kita kejar, mesti dapat. Dan ini akan menciptakan kegaduhan pada jiwa kita. Maka qanaah, udahlah nikmati saja. Qanaah itu belajar kita sederhana, makan secukupnya, sekedarnya sesuai kebutuhan diri kita. Kemudian yang keempat, puasa itu juga ingin membentuk karakter kita, itu berempati kepada orang lain ya. Berempati itu artinya kita peduli kepada orang lain. Kita berpuasa, kita berpuasa, terus kita kan disuruh membantu orang lain, berbagi dengan orang lain ya, berbagi dengan orang lain. Ya makanya didorong oleh Nabi, kalau kita ada masakan yang digunakan untuk perbukaan, ya lebihkan tetangga kita. Maka Nabi mendorong umpamanya orang yang beri perbukaan kepada orang berpuasa mendapatkan kebaikan sebanyak orang berpuasa itu. Artinya berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar dan haus. Terbitlah dalam pikiran kita, oh begitu rupanya rasa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang susah. Saudara kita yang susah ya. Betapa melilitnya perut mereka, betapa mereka tidak punya harapan. Kalau kita puasa seharian, maghribnya masih ada yang bisa kita tuntaskan, makan dan minum. Tapi saudara-saudara kita yang susah, tidak. Maka kita terdidik dengan 1 bulan itu untuk mencerdaskan emosional kita. Kita belajar berbagi dengan saudara-saudara kita. Kita bagi. Jangan kita menikmati rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah itu sendirian. Kita bagi dengan saudara-saudara kita yang juga membutuhkan. Dan yang terakhir ini karena kita cuma 20 menit, tadi dikasih tinggal 1 menit lagi. Banyak sebetulnya, tapi yang kita ambil yang kelima yaitu puasa itu sangat efektif untuk melatih diri kita sabar. Maka Nabi katakan tidak puasa namanya kalau orang itu tidak sabar. Kesabaran itu adalah jenjang dan tangga kesuksesan. Tidak ada keberhasilan yang diraih tanpa kesabaran. Sebut apa saja. Karir kita tidak pernah naik, menanjak kalau kita tidak sabar. Perkuliahan kita, kerja yang kita lakukan secara terburu-buru, tidak penuh dengan kesabaran, ya tidak akan bisa mengantarkan kita kepada keberhasilan itu. Kita butuh sabar. Secara sederhana saja begini, kita di jalanan, ya, kita butuh sabar. Kalau tidak akan terjadi sebuah kecelakaan. Dan semuanya itu berpangkal dari diri kita. Menahan emosi, menahan marah, mengendalikan sabar kita. Maka oleh sebab itu puasa ini kaya dengan makna dan syarat dengan hikmah. Yang kalau kita renungi akan mengantarkan kita kepada nilai-nilai yang luar biasa. Dan kita butuh hari itu. Hari ini kita butuh kepada itu dan kita rasakan hari ini sangat kita perlukan sekali orang-orang yang berkarakter. Mengurus bangsa ini, mengurus negeri ini, mengurus kita semua. Dan puasa, jika betul kita maknai, kita akan sampai ke tingkat itu. Saya kira itu dulu sebagai pengantar. Saya mohon maaf ini karena ada gangguan Instagram. Mungkin tadi ini rezeki kita hari ini tidak bisa live di Instagram. Para sudah saya coba dari tadi. Jadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak apa-apa, Pak. Ya, mohon maaf. Dan ini mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan ini ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih banyak Pak Labai ya, artinya Pak Doktor kita yang sudah menyampaikan begitu banyak hikmah sebenarnya dari Ramadan ini ya. Selain itu yang paling utama itu untuk pembentukan karakter. Ada beberapa di antara beliau bahkan bisa membuat kita itu lebih sabar, membuat kita itu mempunyai akhlak yang ihsan ya, disiplin waktu, kemudian melatih kita belajar qanaah, jauh dari penyakit gelisah, berempati pada orang lain. Ini sebenarnya masih banyak. Saya yakin ada tumpukan list yang sudah ada di Bapak Dokter kita sekarang, tetapi tidak mungkin dibacakan semua karena waktu kita juga yang membatasi.
Pertama mungkin terima kasih banyak dulu kepada Bapak. Mungkin dari adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen yang sebenarnya Pak, ini kuota untuk Zoom ini hanya untuk 100 orang saja. Sedangkan tadi yang masuk itu saya perkirakan sudah lebih dari 150 orang, tapi tidak bisa tertampung semuanya. Ya, Jadi ya. juga kurang siapnya kami juga sebagai panitia juga untuk penyediaan Zoom ini. Insya Allah untuk lain kali, siapa tahu Bapak masih ada kesempatan untuk memberikan ya di sini, kita bisa bincang lebih lama lagi, Pak. Jadi mungkin kepada mahasiswa dan teman-teman dosen Sivitas Akademika dan pecinta Mutiara Ramadan, bagi ada yang bertanya terkait tentang tema kita hari ini, yaitunya puasa Ramadan dan pembentukan karakter ini, boleh langsung bertanya kepada Bapak Pak Doktor kita, ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, boleh langsung bertanya melalui mikrofon atau bertanya melalui chat kita. Untuk pertama ini kita minta 2 pertanyaan dulu. Jika nanti bisa untuk 1 pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan. Ini sudah ada yang masuk pertanyaannya, Pak. Dari Indah. Dari Indah. Kita bacakan ya, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Tadi kan hikmah berpuasa adalah sabar. Bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi tidak sabar? Contohnya di jalan raya, dia tidak sabar dalam menghadapi kemacetan. Nah, ini gimana nih? Pak Labai. Baik. Banyak yang seperti itu. Itu yang disebut tadi, berpuasa hanya sebatas menahan makan dan minum. Tidak masuk kepada wilayah pemaknaan dan penerapan nilai. Buah daripada puasa itu sabar salah satunya. Tapi ada orang tidak mengambil buah yang manis dan ranum itu. Dibuangnya saja begitu, ya. Dibuangnya saja begitu. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi secara ilmu kejiwaan ya, Nabi itu pernah mengatakan seperti ini. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi dal ju' wal 'atas. Banyak orang puasa yang dapat itu cuma lapar dan haus gitu. Kenapa? Karena dia tidak sampai ke tingkat pengendalian diri. Dia puasa, sudah sahur, dia tidur, sudah tidak ada efeknya terhadap perilaku. Nah, tadi ada pertanyaan, kok masih begitu? Itu salahnya tidak pada ibadah puasanya, tidak pada hukumnya, tapi yang melakukannya tidak melakukan pemaknaan, tidak melakukan mencari nilai-nilai di situ. Nah, makanya kita perlu kembali, ini masih mumpung Ramadan masih di awal, kita kembali lagi kepada jalan yang lurus itu. Tadi keluar rel sedikit, kita sadar, astagfirullahaladzim, saya kok nggak penyabar, puasa itu menyuruh saya sabar, ya, menyuruh saya sabar. Jadi kembalilah ke jalan yang sebenarnya itu, jalan yang diinginkan oleh berpuasa itu. Makanya puasa itu tidak dikasih seminggu, rahasianya 1 bulan. 1 bulan itu cukuplah. Kalau pembiasaan sudah 1 bulan kita lakukan, insya Allah itu akan bisa terbentuk secara baik. Tapi kalau sebulan tidak juga berubah, berarti perlu ada peninjauan ulang terhadap diri kita sendiri. Jadi perlu pembiasaan ya, karena belum terbiasa aja itu. Ambillah buah yang manis dan ranum dari puasa itu, salah satu buahnya adalah buah sabar. Demikian ini siapa tadi, Indah ya. Lebih ini hampir kayaknya kalau dari tadi sudah lebih 150 yang mau masuk ya. Sudah lebih Pak, sudah banyak sekali itu. Kalau dihitung itu mungkin ada 150-an lebih mungkin ya. Tapi apa boleh dibuat Pak ya, kita untuk Zoom ini memang yang untuk sekarang cuma untuk 100 orang saja. Jadi memang terbatas sekali. Kalau di Instagram kan bisa masuk sepuasnya Pak. Makanya itu kendala kita tadi. Tidak apa-apa Pak. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya yang lain, Indah kan sudah didengarkan tadi. Luar biasa penjelasan beliau. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya terkait tentang pembentukan karakter di bulan Ramadan ini, boleh langsung bertanya dengan beliau. Nanti kalaupun tidak, nanti siapa tahu berjumpa lagi dengan beliau. Waalaikumsalam. Pak Moderator. Mohon maaf Pak, saya Bu Anet Pak. Oh Bu Anet, silakan. Maaf kamera tidak dibuka nih Pak. Apa-apa Bu. Terima kasih Pak atas pemaparannya tadi Pak Ustadz, menarik dan bermanfaat sekali, terutama bagi saya. Ya, tadi kalau bisa saya simpulkan, bisa dikatakan bahwasanya puasa merupakan media ya Pak yang dapat membantu atau membangun karakter ya. Terutama barangkali kita atau saya terutama
membangun karakter yang menjadi lebih baik. Nah, saya yakin kita semua berkeinginan untuk mendapatkan itu. Artinya progresnya dengan berpuasa akan menjadi lebih baik dalam segi hal apapun itu. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana saat pada bulan Ramadan ini banyak sekali kita lihat bahwasanya justru keinginan untuk membangun karakter yang lebih baik, tapi lingkungan tidak mendukung, Pak. Bahkan mungkin bisa jadi ada pembunuhan karakter justru, yang terkadang kan ada dua yang tidak menjawab tuh. Ya. Baik. Terima kasih. Setiap proses itu perlu tantangannya. Kadang kita menghadapi tantangan yang berat. Maka berpuasa itu seperti mendaki bukit, banyak tantangannya. Dan ketika kita puasa, kita ingin merubah diri. Ternyata tantangannya kiri kanan banyak, lingkungan segala macam. Tapi dalam teori pembentukan kepribadian, itu kan ada dua faktor. Faktor in dan faktor X. Faktor X itu lingkungan. Apa saja, dunia kerja, dunia ini dan itu. Faktor in itu yang disebut dengan dari diri kita. Kekuatan yang muncul dari diri kita sendiri. Nah sekarang, keduanya itu saling berebut wilayah. Sekarang siapa yang menang? Siapa yang menjadi penakluk dan siapa yang ditaklukkan? Kalau yang sebagai penakluk itu adalah lingkungan, maka kalahlah inner kita. Kalahlah diri kita bagian dalam. Tapi kalau menjadi penakluk itu adalah kekuatan dari jiwa kita, maka kita akan bisa mengendalikan di luar. Dalam kondisi ini kita mungkin ya, ada makhluk Allah yang sering kita manfaatkan, kita konsumsi, belut ya. Belut itu contoh sederhana, walaupun hidup di lumpur dalam macam. Tapi tidak disentuh oleh lumpur itu, dia tidak jadi berlumpur. Artinya apa? Walaupun kita tinggal di lingkungan, banyak godaan, banyak tantangan dalam pembentukan karakter dan kepribadian kita. Tapi kalau faktor in kita kuat, insya Allah kita berhasil. Contoh saja mahasiswa-mahasiswa kita ya, berasal dari maaf. Mungkin sama lah dengan kita di masa lalu. Susah orang tua, bahkan orang tua kita tidak ada, lingkungan uang nggak ada, semua tidak ada. Itu tantangan berat untuk sampai ke tingkat mencapai mencapai keinginan cita-cita sampai 1, 2 begitu. Tapi karena faktor in saya mengatakan saya harus bisa, saya harus menaklukkan, saya tidak mau ditaklukkan. Selalu kita mengatakan aku bisa merubah diri, aku bisa melakukan kebaikan, orang bisa, kenapa aku tidak? Nah, ketika kita mampu menjadi motivator terhadap diri kita sendiri, itulah yang terbaik. Tapi kalau kita menyandarkan motivasi hanya kepada orang lain, sekuat motivatornya, kita justru semakin mengendor motivasinya. Jadi kita yang menentukan. Kita merubah keadaan, bukan keadaan yang merubah kita. Kita mau jadi apa, sesungguhnya ada pada di tangan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Allah tidak akan merubah karakter seseorang. Tidak merupakan kepribadian seseorang. Kalau orang itu sendiri nggak mau. Maka alam ini ciptakan oleh Allah sebagai fasilitas untuk mempercepat proses itu. Jadi pertanyaan Ibu tadi, insya Allah Bu, bisa kita ini merubah. Anggap sajalah tekanan-tekanan. Dan apa yang ada di sekeliling kita itu adalah dinamika pelengkap nikmatnya kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan kita berhasil. Demikian Ibu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih pencerahannya. Sama. Yang sudah bertanya Bu. Ini sebenarnya saya yakin masih banyak yang mau bertanya ini. Apa kita akan terima satu lagi nih Pak Irwan? Kan Pak satu lagi. Masih ada yang satu lagi bertanya dari adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen maupun masyarakat yang pecinta Mutiara Ramadan. Silakan untuk satu lagi bertanya. Lihat di chatting Pak Ustadz, di chatting ada. Ini sudah ada dari apakah puasa kita diterima kalau sholat tidak dilaksanakan Pak, dan melaksanakan puasanya hanya tidur dan bangun, main HP, tetap macam-macam ya. Begini, setiap ibadah itu saling berkaitan satu sama lainnya. Tapi dalam komunitas ibadah itu ada induknya, as-shalatu
As-salatu imaduddin. Tiang agama itu sholat. Jadi adalah puncak segala sesuatu. Lalu ada orang berpuasa tapi dia tidak sholat. Ya dia dapatkan ibadah puasa tapi dia gagal dalam sholat. Dia berhasil pada yang di bawahnya, tapi dia gagal pada yang tingginya. Ya, jadi itu ibaratkan rumah yang tidak bertiang. Kalau rumah nggak bertiang ya rubuh, ya kan? Jadi yang ideal itu sholat. Dan coba kita lihat, begitu pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan. Yang boleh meninggalkan sholat itu hanya perempuan yang haid dan nifas. Ya. Lalu kita yang selagi sadar, ya kita wajib sholat. Makanya dimanapun kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi perang pun sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya kan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, dan Allah berikan keringanan banyak untuk sholat itu supaya kita tidak meninggalkan sholat. Tapi puasa kalau sakit boleh, kecuali sakit hati ya. Kalau perjalanan jauh, itu boleh. Diberikan keringanan, menandakan begitu besarnya peran sholat itu dalam hidup. Bukan berarti puasa tidak berperan. Secara hukum, kedudukan hukumnya sama. Tapi sholat adalah induk bagi semua ibadah itu. Jadi kalau seperti tadi itu ibaratkan orang berjalan, tapi badan seseorang yang tidak berkepala namanya. Jadi saya cuma menyarankan, mari kita lakukan ibadah itu secara secara berhubungan satu sama lain. Jangan ada yang kita lakukan, jangan ada yang kita tinggalkan. Ya, nah, itu yang terpenting. Yang terpenting begitu ya. Marilah kita, kalau kita tinggal, kita cepat kembali taubat. Mungkin karena kelalaian kita sebagai manusia atau kita kealpaan kita, hal yang biasa. Tapi jangan lama-lama, cepat kita bertobat. Ada penyakit yang harus kita bunuh dari diri kita, adalah malas. Malas adalah tangga menuju kegagalan, bukan tangga keberhasilan. Demikian Pak Moderator, Bapak Ibu yang lain dan seluruh pendengar. Saya mohon maaf sekali lagi, tadi gagal kita di Instagram. Saya baru tahu juga rupanya ada kendala di kamera saya lupa update tadi. Padahal saya sudah simulasikan siang. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh sivitas KMBK Unida. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Masya Allah jawabannya Pak. Jadi sebenarnya saya yakin banyak teman-teman dari mahasiswa yang masih mau bertanya Pak, dan kawan-kawan dosen juga pasti ada yang bertanya. Tapi karena waktu juga yang membatasi kita Pak. Jadi untuk di akhir ini 1 menit sampai 2 menit terakhir ini Pak, mungkin ada kesimpulan yang mau Pak sampaikan terkait tentang puasa Ramadan dan pembentukan karakter ini Pak. Baik, sebagai closing statement saya, laksanakan puasa itu secara maksimal dan didasarkan kepada keimanan kepada Allah. Segala sesuatu yang didasarkan kepada atas iman kepada Allah, maka dia akan terasa nikmat di dalam hidup. Dan yakinlah, ibadah yang kita jalani mendatangkan kebaikan kepada diri kita semua. Kalau tidak, dia akan merasa menjadi beban di dalam hidup. Demikian, selamat beribadah puasa, kita sempurnakan. Terima kasih sebelumnya Pak Labai Bagindo Basa, Dr. Effendi MAG. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu topik yang sangat berharga sebenarnya, yang sayang untuk dilewatkan. Siapa tahu nanti ada part 2-nya Pak. Insya Allah kami kalau ada kesempatan lagi bolehlah Bapak untuk berbincang lagi kita di sini. Apakah ini juga, apakah tahun depan? Insya Allah Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin untuk acara Mutiara Ramadan kita pada hari ini. Selamat berbuka, sebentar lagi 20 menit lagi rasanya waktu buka sudah masuk. Jadi kita mungkin ada persiapan-persiapan bagi mahasiswa dan bagi sivitas akademika untuk persiapan berbukanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Labai kita, Pak Dr. Effendi MAG ini memberikan banyak manfaat dan berkah entahnya dalam Ramadan kita kali ini. Sedikit saya ingatkan bahwa kita Universitas Dharma Andala, sebelum kita tutup ya, info promosi dari Unida bahwa kita Dharma Andala sudah membuka pendaftaran mahasiswa sejak 15 Maret 2021. Jadi bagi adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen saling berbagi informasi kita kepada masyarakat, keluarga dan teman-teman kita supaya bisa mendaftar secepatnya. Dan itu sekarang caranya juga tidak perlu datang ke Unida, kita hanya perlu ketik spmb.unida.ac.id. Semua informasi sudah ada di sana. Baik cara pendaftarannya dan langkah-langkah yang harus kita ambil. Jika nanti terkendala masalah dalam pengambilan informasi di SPMB-nya, kita bisa nanti call center ke 0811 6945 5709. Jadi nanti untuk tambahan informasi kita bisa bertanya langsung ke call center-nya 0811 6945 5709.
Plus tambahan sedikit informasi, sekarang Unida sedang mengadakan acara perlombaan tingkat SMA, SMK, dan MAN sederajat se-Sumatera Barat yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Ada 6 kategori lomba yang diadakan. Pertama musabaqah tilawatil Quran, kemudian lomba graffiti, kemudian lomba cerpen, kemudian lomba TikTok short video, dan yang terakhir lomba graffiti up, satu lagi foto kreatif. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, Bapak-bapak Ibu dosen dan pecinta Mutiara Ramadan, saat memberikan informasi kita 4294. Mungkin itu informasi kita untuk kali ini, dan terima kasih kepada Bapak kita yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama Ramadan ini kepada kita. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Akhirul kalam, saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Sampai jumpa lagi besok. Insya Allah jika Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irsyad, tolong informasi besok live-nya di IG dari Australia. Coba disampaikan. Besok kita tetap live di IG ya. Ini karena memang Pak Dokter kita sedang memang ada masalah kamera sehingga kita acara di Zoom. Jadi untuk besok insya Allah kita tetap live di IG langsung dari Australia. Kalau yang kemarin kita langsung dari Inggris, United Kingdom. di United Kingdom. Kalau yang untuk besok, insya Allah kita live-nya langsung dengan pemateri kita dari Australia. Semoga kita bisa menikmati, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya close end ya, karena mau berbuka. Oke ya, Makasih. izin. Makasih Pak Effendi. Selamat berbuka Pak Dr. Effendi. Mohon maaf ya atas kendala tadi. Sama-sama, Pak. Penting acara lancar. Amin. Sama-sama buku lah Pak. Sama Pak.